Kuasa hukum dari para donatur akhirnya mengungkap hasil polling tentang uang donasi dari si Agus Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Kembali lagi saya Sainai menemani pemirsa sekalian guna mengupdate terkait dengan perkembangan dari kasusnya Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim perihal uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah itu. Terlebih dahulu, saya ingin menginformasikan kepada pemirsa sekalian bahwa dalam konten saya kali ini, kita akan menyimak bersama-sama. Yang pertama, pernyataan dari kuasa hukum para donatur yang mengungkapkan hasil polling tentang uang donasi dari Agus Salim. Lalu yang kedua, nanti saya akan membacakan hasil polling yang masuk di suaraaku.co.id, di mana ini merupakan situs atau web resmi di mana pernyataan memberi kuasa elektronik kepada koordinator donatur pengobatan mata dari si Agus Salim ini. Dengan demikian, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita terlebih dahulu mendengarkan statement atau pernyataan yang dinyampaikan oleh kuasa hukum dari para donatur ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Sudah masuk beberapa donatur yang ikut dalam polling itu. Nah, karena kan polling ini kan resmi, kita ini terdaftar di Dekoninfo, ya kan. Jadi validasinya ini nanti akan terjadi ketika kita sudah terkumpul, mungkin nanti per 1.000 mungkin nanti akan kita validasi. Nah, sampai hari ini masih banyak yang mungkin netizen yang kirim, dia serta fotonya itu foto-foto macam-macam, yang nilainya itu sampai 1,4 miliar dari yang tidak valid ini. Jadi untuk donatur yang valid itu belum sampai 1.000, belum sampai, ya masih di atas 500-an lah, baru ya kurang lebih 10%-nya lah dari data yang kita update per tadi pagi. Tapi boleh ditunjukin nggak sih Pak mungkin buktinya? Kebetulan itu servernya ada di kantor ya, tapi boleh spesifik aja sih ada bukti gitu. Ini jadi alamat ini http suaraaku.co.id. Oke. Itu udah jumlah sekarang kalau boleh tahu tadi berapa Pak? Maaf jumlahnya. Udah yang masuk masih sekitar 500-an. 500. Itu rata-rata sudah menyertakan semua bukti-bukti yang udah hasil pollingnya itu ya? Iya, sebagian ya. Cuma yang banyak malah yang mungkin dia bukan sebagai donatur, tapi dia ikut menyumbang. Ikut masuk ke dalam masuk itu. Gitu loh. Nah, makanya ini kan nanti ada verifikasinya, nanti kita validasi semuanya, mana-mana yang bukan donatur, nanti itu ketahuan kok, semuanya ketahuan. Oh, berarti kalau bukan donatur itu dari transfernya udah ketahuan ya, bukan? Oh ya. Dari bos sekarang transfernya jam berapa itu berarti jadi banyak ya Pak berarti yang seperti itu. Nggak bisa siapa aja masuk. Kita udah masukin data awalnya kan, kita punya 8. Ditutup. Kita lakukan ini selama 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Kemungkinan di minggu depan ini kita juga sudah siapkan gugatannya, ya kan. Jadi tinggal nanti tunggu hasil validasinya oke, semuanya terkumpul, kita print out. Nah, kita ajukan ke pengadilan. Tapi kapan nih Pak kira-kira untuk didaftarkan ke pengadilan seperti yang Abang umumkan waktu di kemarin pertemuan di Gedung Zuangga? Target dari teman-teman itu hari Jumat. Kita daftarkan gugatan itu.
Ya paling kalaupun harus ada yang kurang ya di Seninnya itu udah pasti harus masuk. Nah, seandainya nih Bang, hasil polling yang tertinggi di antara ketiga pilihan dengan kelak keputusan hakim berbeda. Contohnya mungkin hakim memutuskan mengembalikan donasi ke Rek Agus. Apakah akan Abang tetap mengikuti peraturan yang ada di pengadilan atau seperti apa? Ya kita akan mengikuti keputusan hakim karena itu yang tertinggi, keputusan pengadilan itu kan yang tertinggi. Jadi kita tetap akan mengikuti apa yang menjadi keputusan dari majelis hakim. Ya kan? Sampai sejauh ini sih kita belum terpikirkan apakah kalau memang berbeda harus banding atau itu kita nggak sejauh itu. Kita hanya ingin menyampaikan bahwa hasil pollingnya demikian. Ya kan kita serahkan kepada majelis hakim bagaimana keputusannya, ya kan selama itu memungkinkan ya udah kita tunduk dan patuh terhadap keputusan itu. Nah ini kan Bang Farhat merespon ya Bang, dia bisa dibilang responnya pedas banget Bang terkait Abang mengadakan polling seperti itu. Gimana Bang tanggapannya? Ya banyak orang jadi berpikir tentang persoalan ini tidak masuk ke dalam solusi dari persoalan ini. Jadi ya silakan aja siapa boleh berpendapat. Namun di kita coba berupaya mencari solusi dari persoalan ini sehingga semua bisa terpenuhi kepastian hukumnya. Nah, ini juga kan tidak lepas dari memang negara kita ini kan negara hukum, jadi kita kembalikan semuanya sesuai dengan jalurnya. Nah Bang, gimana nih ketika Bang Farhat nih kekeh gitu, agar Nobi nih kembaliin aja uang donasi ke Agus gitu? Ya kalau itu uangnya dari dia sendiri silakan aja, ya kan? Ya ini kan donatur ini kan juga punya hak, ya kan? Yang mendasar kan kepemilikan awalnya itu kan ada di donatur. Sekarang aja orang masuk masjid mau sodako, itu jelas sodakonya untuk anak yatim, untuk pengembangan masjid, untuk operasional masjid, itu transparan dan setiap Jumatan kan selalu dilaporkan. Begitu juga ini, jadi bukan pertama-tama udah kasih uang terus diselewengkan terus kita diam aja, nggak bisa begitu. Dan disitulah kekosongan hukumnya. Nah, kita karena tidak ada hukum yang mengejawantahkan moral tadi itu, nah, kita minta kepada majelis hakim terus diserahkan ke pihak itu, ke pihak ketiga itu ditolak atau bagaimana Bang? Kita tidak ada yang sampai saat ini tidak ada yang kita tolak atau yang kita terima. Jadi pilihan ini semua kita kembalikan kepada donatur, ya kan? Apakah dana ini untuk dikembalikan kepada Agus atau dikembalikan kepada donatur atau dikelola oleh yayasan Novi, ya kan? Untuk dipergunakan untuk Agus atau untuk korban-korban yang lainnya. Nah ini kan kisruh donasi ini Bang jadi merembet kemana-mana ya bisa dibilang Bang. Bahkan Bang Farhat juga sudah melaporkan Pablo Medua dan Denny Sumargo ke polisi. Gimana sih Bang melihatnya seperti itu? Ya kalau saya lihat tadi, jadi persoalannya apa, yang dibahas apa gitu loh. Jadi ya itulah perbedaan kita. Jadi kalau kita harus fokus dalam menangani perkara, ya persoalannya ini kita coba cari penyelesaiannya seperti ini, ada alternatif penyelesaian ini, ada penyelesaian seperti ini, dan semua itu akan kita lakukan. Ini Bang kan Bang Farhat kemarin tidak menghadiri mediasi kemarin dan dia mengatakan bahwa di ketidakhadiran ini memang sudah tepat. Niat Nobi jahat gitu kepada Agus, gimana Bang? Ini bukan masalah jahat atau tidak jahat, ini mau atau tidak diselesaikan secara mediasi, secara baik-baik, win-win solution, ya kan? Nah dari pihak sana kan memang tidak mau berdamai. Kenapa? Kalau mau kembalikan aja udah. Persoalan ini kan udah melebar kemana-mana, udah ada laporan ini, ya kan? Kalau memang mau diselesaikan tuntas, bukan cuma uangnya dikembalikan terus laporan tetap berjalan, ya nggak juga begitu. Bukan cuma diserahkan terus bisa diselesaikan lagi untuk belanja apa-apa, ya nggak begitu. Berarti bukan niat niat Nobi jahat ya, bukan kemarin di situ mencari solusi ya. Nah kita mencari solusi.
oke, ini uang kita kembalikan, nanti penggunaannya itu harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, bukan untuk bayar hutang atau untuk yang lain-lain, enggak. Oke guys, itu adalah pernyataan dari kuasa hukum para donatur. Ada banyak hal yang dipertegaskan oleh beliau perihal dengan uang donasi. Misalnya kita mulai dari yang terakhir tentang penggunaan uang donasi. Saya pikir ada benarnya bahwa dalam penggalangan donasi itu tentunya punya akad, tentunya punya amanah yang disampaikan oleh seorang penggalang dana. Dan dalam hal penggalangan donasi dari si Agus Salim dan yang dilakukan oleh Pratiwi Novianti ini jelas untuk biaya pengobatan mata, bukan untuk bayar utang atau lain sebagainya itu. Untuk sementara, saya ingin membacakan terlebih dahulu perihal dengan pernyataan memberi kuasa elektronik kepada koordinator donatur pengobatan mata Agus Salim yang saya ambil dari suaraaku.co.id. Itu untuk hasil sementara yang saya update. Yang pertama diserahkan kepada Agus Salim itu ada 7 donatur yang mengisi dengan nominal Rp908.000. Lalu pada hasil yang kedua, donasi dialihkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan. Itu ada 245 donatur yang memilih hasil ini dengan nominal uangnya Rp170.713.503. Lalu pada hasil yang ketiga dikembalikan kepada donatur, itu ada 87 donatur yang sudah mengisinya dan jumlah uangnya ada Rp71.316.001. Sementara data yang tidak valid ada 144 donatur. Total data yang sudah masuk sekarang itu baru 483 donatur. Ini saya ambil dari suaraaku.co.id sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kuasa hukum dari para donatur ini. Saya tidak tahu apakah data saya ini terupdate atau tidak, tetapi saya berharap bahwa ini merupakan data yang terupdate karena ini saya ambil langsung dari situs webnya. Pemirsa sekalian, pada poin yang kedua, saya sangat yakin dan percaya bahwa kalau kuasa elektronik ini adalah sebuah kekuatan hukum yang pada akhirnya akan diserahkan ke hakim, ke pengadilan nanti, besar kemungkinan itu uang yang 1,5 miliar ini tidak akan dipergunakan untuk biaya pengobatan dari si Agus Salim. Kenapa? Karena dari hasil sementara kita melihat bahwa banyak sekali dari para donatur ini mereka memilih bahwa uang itu didonasikan atau dialihkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan. Saya pikir ini merupakan langkah yang sangat tepat, merupakan sebuah keputusan yang sangat tepat bila pada akhirnya pengadilan pun memutuskan demikian. Karena menurut informasi yang kita peroleh, apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari para donatur ini, bahwa surat kuasa elektronik ini menjadi satu alat bukti yang akan mereka serahkan kepada hakim, di mana hakim yang akan memutuskan, dan mereka sebagai kuasa hukum pun pastinya akan menghormati keputusan hakim itu. Dan ini menjadi sumber atau menjadi salah satu alat bukti di mana bahwa para donatur mereka menginginkan donasi itu dialihkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan. Dan untuk sementara baru ada 245 donatur, tetapi informasi yang kita dapat dari kuasa hukum para donatur ini tadi, bahwa setiap 1.000 donatur yang mengisi surat kuasa elektronik ini, mereka akan terus memvalidasinya. Lalu pada poin yang ketiga, pernyataan yang dilontarkan oleh juru bicara dari Sefarat Abbas dalam pertemuan mediasi kemarin tentang uang donasi
yang mereka inginkan bahwa harus diserahkan kepada Agus Salim, kuasa hukum dari para donatur ini pun sudah menjawabnya dengan tegas bahwa bukan persoalan uang itu diserahkan kepada Agus Salim atau tidak, tetapi proporsionalnya, penggunaannya, itu dipertegaskan oleh kuasa hukum dari para donatur ini. Sehingga menurut hemat saya, uang yang jumlahnya seharusnya 1,5 miliar tetapi 200 juta itu sudah dipakai oleh Agus Salim dan keluarganya ini, yang mungkin mereka pikir ini adalah harta warisan, sehingga mereka membagi-bagikan uang itu, dan yang sekarang ada di rekening yayasan adalah 1,3 miliar. Di suatu hari nanti, bila pengadilan memutuskan bahwa uang ini akan diserahkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan, maka si Agus Salim dan keluarga harus mengganti rugi kembali uang yang sudah mereka pakai untuk cicil bank, bayar utang rumah, belanja online, dan lain sebagainya, yang nominalnya kalau tidak salah kemarin ada 198 juta itu. Jujur, sampai hari ini pun kita belum mendengar bahwa matanya si Agus Salim itu sudah beroperasi. Tetapi kabar yang berseliweran di media sosial katanya di tanggal 20 November matanya si Agus Salim akan dioperasi. Yang awalnya digadang-gadang akan dioperasi di Singapura, tetapi nyatanya sampai hari ini tidak ada tanda-tanda kehidupan yang dilakukan oleh kuasa hukum, yakni si Farhad Abbas dan Pak Krisna Mukti. Karena informasi yang beredar sekarang bahwa untuk biaya pengobatan atau biaya operasi di tanggal 20 November 2024 nanti, keuangan itu akan ditanggung oleh si Farhad Abbas dan Pak Krisna Mukti. Itu untuk informasi yang kita peroleh sementara. Entah ini benar ataukah hanya sebagai sandiwara belaka, kita pun tidak tahu. Tetapi harapan terbesar saya bahwa biaya untuk pengobatan mata dari si Agus Salim ini jangan pernah dipakai lagi dengan uang dari para donatur atau uang yang sekarang ada di yayasan itu. Karena bagi saya uang yang ada di rekening yayasan itu lebih baik, lebih bijak, dan lebih bermanfaat dipergunakan kepada orang-orang lain yang lebih membutuhkan atau diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Karena tidak ada guna jika uang itu diberikan lagi kepada si Agus Salim, dan menurut saya sangat tidak tepat ketika selama ini kita sudah berdiskusi panjang lebar, kita sudah menghujat, sudah mencaci maki, sudah mengkritik, lalu pada akhirnya uang itu diserahkan kembali kepada Agus Salim, rasanya tidak ada berkah. Saya berharap bahwa informasi yang disampaikan oleh kuasa hukum dari para donatur ini bisa menambah hal baru terkait dengan perkembangan dari kasusnya Pratiwi Novianti dan Agus Salim. Dan saya akan terus mengupdate terkait dengan informasi-informasi terkini dari persoalan uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah ini. Pemirsa, mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Dan saya mohon maaf bila ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Begitulah kira-kira.